Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pada siang hari ini pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di bab fadlu ta'jilil fitri, bab tentang menyegerakan berbuka. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis kursi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera di dalam berbuka. Hambaku yang paling aku cintai adalah hambaku yang paling bersegera berbuka puasa. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan gharib. Kalau sebagian ulama menyebut hadis ini secara sanadnya do'if, karena ada perawi yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Dia dilemahkan karena hafalannya yang buruk. Akan tetapi kita tahu bersama kalau hadis tentang keutamaan menyegerakan berbuka ini bukan hanya ini saja. Banyak sekali syawahidnya, banyak sekali pendukung-pendukung dari riwayat-riwayat yang lain. Maka hadis ini juga tetap dipakai, bahkan tadi Imam At-Tirmidzi menyebut sebagai hadis hasan gharib. Dari hadis ini kita bisa memetik sejumlah pelajaran. Yang pertama, bahwa ibadi yang ada di hadis ini, ahabbu ibadi, hambaku yang paling aku cintai. Hambaku, yang dimaksud dengan hambaku, ubudiyah yang ada di dalam hadis ini disebut secara umum, yang dimaksud itu secara khusus, ibadah khusus. Yang dimaksud adalah ibadah saum. Jadi ahabbu ibadi yang dimaksud dari hadis ini adalah ahabbus shaimin, orang saum yang paling aku cintai, yaitu mereka yang bersegera di dalam berbuka. Jadi disebut ibadi, penghambaan secara umum, tapi maksudnya ibadah saum. Disebut secara umum tapi maksudnya secara khusus. Terkadang menggunakan bahasa demikian, gaya bahasa demikian di dalam bahasa Arab. Terkadang juga sebaliknya, disebut secara khusus yang dimaksud umum. Atau kalau contoh dalam hadis ini disebut secara umum padahal yang dimaksud itu ubudiyah secara khusus, maksudnya untuk orang-orang yang saum. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Ini harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu sebagaimana membenci sesuatu. Dan kebencian ataupun kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya sesuai dengan
keagungan Allah Azza wa Jalla. Jangan samakan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cinta makhluknya. Dan ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Ketika Allah mencintai seorang, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya, memberi bimbingan kepadanya ke arah kebahagiaan orang tersebut. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah perkara. Dan Allah mencintai seseorang itu adalah perkara lain yang lebih agung. Tidak semua orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang sangat-sangat agung. Banyak orang yang mengklaim cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Rasulullah SAW, tapi Allah justru memurkainya karena dia justru melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beruntung kalau kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicintainya. Kemudian faedah yang lainnya, yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan saum. Kenapa menunjukkan keutamaan saum? Kita perhatikan di hadis ini bagaimana salah satu sunnah yang kecil di dalam saum menyebabkan cinta Allah Azza wa Jalla, menyegerakan berbuka. Bagaimana lagi dengan saumnya? Salah satu sunnah yang ada dalam saum menyegerakan berbuka, mengundang cinta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi saumnya yang di situ ada pengorbanan-pengorbanan kita rela menahan lapar, menahan haus, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian juga kita berusaha menyempurnakan saum itu supaya pahalanya tidak berkurang atau tidak batal. Kita tidak berkelahi dengan orang, kita tidak mengucapkan kata-kata kasar, menggibah orang lain, berteriak-teriak, melakukan hal-hal yang bodoh ketika saum. Kita berusaha menjaga semua itu, tentu lebih agung lagi keadaannya. Satu sunnah saum menyegerakan berbuka, menyebabkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa di antara tingginya derajat orang yang saum adalah ketika dia berkomitmen untuk menjaga auqat, waktu-waktu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang memiliki komitmen untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah, menjadikan sebuah ibadah itu sempurna. Dan ibadah-ibadah itu selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkannya dengan waktu-waktu. Salat ada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dalam saum juga ada waktu-waktunya. Haji juga ada waktunya, dan yang lain-lainnya juga dikaitkan dengan waktu-waktu. Ketika kita komit dengan waktu-waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ibadah tersebut berada dalam level tertinggi. Derajat saumnya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bahwa orang yang melakukan ibadah saum itu ternyata berderajat-derajat tingkatannya, tidak sama satu sama lain. Orang yang melaksanakan saum, ada yang, kalau tadi dikatakan orang saum yang paling dicintai oleh Allah adalah yang menyegarkan berbuka, berarti kalau dia tidak menjalankan berbuka, turun derajatnya. Berbeda-beda derajat orang saum, meskipun sama-sama lapar, meskipun sama-sama menahan diri dari haus, dahaga, dan yang lainnya yang membatalkan ibadah saum, ternyata di sisi Allah bertingkat-tingkat, tidak sama antara kita yang saum dengan cara yang sempurna sesuai dengan yang diinginkan Allah, dengan orang yang saum yang banyak meninggalkan sunnah-sunnah, yang meninggalkan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab kenapa orang yang menyegerakan berbuka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya oleh Imam At-Tibi. Beliau menyebutkan bisa jadi sebabnya
karena dengan menyegerakan berbuka itu mengikuti sunnah Nabi. Kan mengikuti sunnah Nabi pasti dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua meninggalkan bid'ah. Ini juga menyelisihi Nabi. Kemudian kita tinggalkan hal tersebut, ini menyebabkan cinta Allah. Kemudian juga menyelisihi ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka tidak menyegerakan berbuka. Ada lagi ulama yang lainnya yang menyebutkan sisi kenapa dicintai menyegerakan berbuka ini. Nah, Ibnu Al-Mulk beliau mengatakan bisa jadi karena dengan menyegerakan berbuka itu menjadikan sholat maghrib kita bisa dilakukan dengan lebih tenang, dengan tumakninah. Kenapa? Karena sudah selesai berbuka. Oleh karena makan yang dibumbui dengan sholat itu lebih baik daripada sholat yang dibumbui dengan makanan. Ketika makan ingat sholat itu lebih baik daripada ketika sholat dia ingat terhadap makanan. Adapun dia sudah selesai berbuka, maka sholat maghribnya juga menjadi lebih tenang, lebih nyaman, tidak ingat lagi perutnya yang keroncongan. Ini salah satu hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini semua benar apa-apa yang disebutkan tersebut. Yang jelas ketika kita menjalankan sunnah Nabi SAW sudah pasti menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebagian ulama menyebut bisa jadi karena ini, bisa jadi karena ini, bisa jadi juga ada sebab-sebab yang lain kenapa bersegera berbuka ini menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup yang terakhir, faedah dari hadis ini bahwa anna hadhil millah al-hanafiyah samha sahlah, bahwa agama kita yang kita anut ini adalah agama yang toleran, agama yang lembut, agama yang mudah bagi kita. Segera berbuka ini sesuai dengan keinginan kita semua, betul enggak? Emang sesuai dengan keinginan kita semua. Dari tadi juga sudah lapar, sudah pengen makan, sudah pengen minum, ternyata disuruh bersegera, memang enak. Ternyata patokan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita itu bukan dilihat dari mudah dan susahnya, akan tetapi dari kesesuaian dia dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang mudah seharusnya tidak boleh kita berleha-leha, tidak boleh kita tinggalkan, kita persulit diri dengan tidak bersegera berbuka. Akan tetapi karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus sadar, harus ingat bahwa setan tidak akan tinggal diam. Ketika ini dicintai oleh Allah, kemudian didorong, diusahakan bagaimana supaya kita terhalang untuk tidak bersegera berbuka, dan dengan keilmuan kita harus kita lawan dorongan-dorongan dari setan tersebut. Hal yang sederhana ternyata, dan banyak hal-hal yang sederhana yang sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi karena ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Jangan sepelekan sebuah kebaikan sedikit pun, kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan sebuah kebaikan sedikit pun, hanya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur ini sesuatu yang sepele, akan tetapi kalau tidak dilakukan, kita sepelekan, kita jadi jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.